Oke, kembali lagi. Jenis yang kedua dari bungkai yang nomor 3 ya. Nah, jenis yang kedua dari bungkai yang nomor 3 itu masih ya G-Shockey plus Meisi. Nah, tapi kan kalau di sini itu menjelaskan biasanya Meisinya itu adalah sebuah alat ya. Ya. Nah, G-Shockey di sini itu berfungsi, biasanya alat itu digunakan untuk apa gitu. Bisa alat, bisa tempat biasanya si Meisinya itu. Jadi alat ini biasa digunakan apa, atau tempat ini biasanya digunakan untuk apa. Misalkan kalimatnya ya, korewa yasai o niru nabe des. Nah, di sini artinya sudah bukan ini adalah panci yang akan merebus apa ini? Sayuran ya, bukan, tapi ini adalah panci yang digunakan atau biasa lah. Kalian boleh tambahkan biasa atau enggak ya. Kan untuk merebus sayur. Korewa ya sayo niru nabedes. Ya, jadi buka, apalagi kalau misalkan salah menerjemahkannya ke panci merebus sayur ya, panci merebus sayur. Mungkin kalau misalkan kaliannya paham ya nggak apa-apa di artikan panci merebus. Ya aneh juga ya kalau misalkan panci merebus sayur berarti pancinya hidup gitu ya. Jadi ya, panci ya. Ini adalah panci yang biasa atau yang digunakan untuk merebus sayur. Jadi Meisinya itu alatnya. Nah, biasanya digunakan untuk apa? Ya sayo niru ya. Atau misalkan korewa niku o kiru ya, niku o kiru hocho des. Ini adalah pisau yang biasa atau yang digunakan untuk memotong sayur ya. Jadi untuk Meisi yang di nomor 2 ini itu Meisinya biasanya kalau nggak alat perkakas ya, itu biasanya tempat. Nah, mungkin satu lagi ya, itu contohnya kalau untuk yang tempat ya. Kalau untuk yang tempat misalkan ekiwa densha ni noru tokoro des. Kalau di sini ini masih kore, ini eki ya, langsung disebutkan nama tempatnya. Stasiun adalah tempat untuk atau tempat yang biasa digunakan untuk naik kereta. Nah, yang biasa digunakan juga itu bisa diganti dengan langsung aja ya, ini panci untuk merebus sayur. Nah, ininya itu bisa dipakai, bisa juga enggak ya, silahkan bebas aja, yang penting maksudnya ngerti gitu. Ekiwa denshani noru tokoro des ya. Sensei kalau misalkan yang ini korewa, ini eki. Kalau mungkin contoh yang untuk sama seperti yang korewa bisa korewa, oh bukan Korea kalau tempat, berarti kokoa basuni noru tokoro des. Di sini adalah tempat
untuk naik bus. Di sini adalah tempat untuk naik bus. Nah, kalau yang atas bisa nggak kayak yang Eki dulu di sini? Bisa. Misalkan Hocho, kita sebut ya Hocho wa. Sebut dulu barangnya. Niku o. Nah, kiru. Nah, di sininya barang atau benda itu adalah mono bahasa Jepangnya. Bahasa Jepangnya adalah mono. Hocho wa niku o kiru mono des. Jadi artinya pisau adalah alat untuk memotong daging, ya. Jadi si mono ini itu artinya bisa alat, boleh alat atau boleh barang. Nah, seperti itu untuk bungkai nomor 3 yang bagian 2. Nah, sekarang yang terakhir nih ya. Ini adalah pola kalimat yang paling panjang ya. Jadi contoh kalimatnya itu adalah wata shiwa okasan ga tsukutta keki, salah, keki o tabemashita. Oke, ya. Ini adalah bahasan untuk bungkai yang nomor 4 ya, atau contoh kalimat bungkai yang nomor 4. Ada 2 kata kerja di sini. Yang pertama adalah tsukutta atau membuat, dan yang kedua itu tabemashita. Ya. Nah, di sini itu kalian harus bisa membedakan gitu ya. Maksudnya mana kata kerja yang digunakan sebagai keterangan, mana kata kerja ya yang digunakan sebagai predikat di dalam kalimat ini ya. Di dalam kalimat ini mana yang predikat, mana yang kata kerjanya digunakan sebagai keterangan. Ya. Di sini ada 2 ya, tsukutta dan tabemas.